Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Benotirto Samudro, NIM 145425024001. Saya dari Prodi Aquakultur, Fakultas Sains Terapan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang transgenik pada ikan. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum paham apa itu transgenik. Jadi transgenik terdiri dari kata trans yang berarti pindah dan gen yang berarti pembawa sifat. Jadi transgenik adalah proses memasukkan atau memindahkan gen dari satu spesies ke dalam genom spesies lain untuk memberikan sifat-sifat baru atau meningkatkan sifat-sifat yang sudah ada. Ada dalam konteks ikan, transgenik dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, yang kedua meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, yang ketiga meningkatkan kualitas daging, yang keempat mengubah warna atau bentuk. Transgenik pada ikan melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan produksi, di mana transgenik ini dapat meningkatkan pertumbuhan, ketahanan, dan kualitas ikan. Yang kedua, kebutuhan pangan, di mana transgenik ini meningkatkan permintaan pangan, laut, dan kebutuhan akan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi rekayasa genetik memungkinkan memodifikasi genetik pada ikan. Yang terakhir, potensi ekonomi, di mana transgenik ini dapat meningkatkan nilai ekonomi ikan dan industri perikanan. Kita masuk di pembahasan. Metode untuk melakukan transgenik pada ikan antara lain yang pertama itu mikroinjeksi, di mana metode ini melibatkan penyuntikan ikan melalui DNA ke dalam embrio ikan. Kemudian yang kedua, elektroparasi, di mana metode ini menggunakan arus listrik untuk memasukkan DNA ke dalam sel-sel ikan. Kemudian yang ketiga, vektor virus. Metode ini menggunakan virus sebagai vektor untuk memasukkan DNA ke dalam sel ikan. Yang keempat, transfeksi sperma. Metode ini melibatkan penambahan DNA ke dalam sperma ikan sebelum fertilisasi. Beberapa contoh yang telah dilakukan transgenik nih. Jadi saya juga mempunyai contoh-contoh beberapa ikan yang telah dilakukan transgenik. Yang pertama itu ikan lele transgenik. Meskipun belum banyak dipublikasikan, ada penelitian tentang ikan lele yang dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Kemudian ada ikan glowfish. Ikan ini adalah hasil transformasi genetik pada ikan zebra, Doniorerio, yang diberi gen dari ubur-ubur atau karang laut untuk menghasilkan warna yang berpedar seperti merah, hijau, biru, kuning, dan oranye. Kemudian ada lagi ikan salmon spearfish. Nah, ikan salmon ini dimodifikasi dengan gen hormon pertumbuhan dari ikan salmon clinox untuk mempercepat pertumbuhannya. Yang terakhir, ikan modekal transgenik. Ikan modekal atau Oryzes latipes yang dimodifikasi genetiknya untuk berbagai tujuan penelitian seperti mempelajari ekspresi gen dan fungsi gen. Kelebihan dan kekurangan pada transgenik. Jadi untuk
transgenik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama itu peningkatan produksi, di mana transgenik dapat meningkatkan hasil panen, pertumbuhan, dan kualitas produk. Kemudian kelebihan yang kedua, ketahanan terhadap penyakit. Orientasi transgenik dapat memiliki ketahanan terhadap penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kualitas. Transgenik dapat memperbaiki kualitas produk seperti rasa, tekstur, atau kandungan nutrisi. Dalam kelebihan adapun kekurangan dalam transgenik ini. Jadi enggak hanya kelebihan, kekurangan transgenik pun ada. Contohnya seperti resiko lingkungan, di mana transgenik dapat berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu keamanan pangan, di mana adanya kemungkinan efek samping pada kesehatan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu kontroversi etis, di mana transgenik ini menjadi perdebatan tentang moralitas dan etika penggunaan transgenik. Kesimpulannya, kajian tentang transgenik pada ikan menunjukkan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan produksi dan kualitas ikan, namun perlu pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan kelestarian lingkungan. Jika ada kata yang tidak jelas yang saya ucapkan atau kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.